Siapa sih yang gak kenal dengan Hollywood? Daerah di Los Angeles ini dikenal sebagai pusat perfilman dunia. Selain itu, kawasan ini juga dikenal dengan tulisan Hollywood yang membentang di sebuah bukit. Tulisan Hollywood tersebut didirikan pada tahun 1923. Awalnya tanda tersebut bertuliskan Hollywoodland dan menandakan sebuah area perumahan yang tengah dibangun. Seiring berjalannya waktu, Hollywood berkembang menjadi pusat perfilman di Amerika Serikat. Enggak cuman itu, tanda Hollywoodland juga dipangkas menjadi hanya Hollywood seperti yang bisa kita lihat sekarang. Semenjak didirikan, tanda Hollywood memang menyimpan sejumlah kisah, mulai dari kisah haru, menyenangkan, hingga kisah tragis. Nah, cerita Peck and Whistle mungkin bisa dibilang menjadi kisah yang paling memilukan di tanda Hollywood ini. Hai manusia malam, gua Papa Chan, dan dalam misteri malam kali ini kita akan membahas tentang kisah tragis Peck and Whistle yang menghantui Hollywood. Peck and Whistle lahir di Port Talbot, Wales pada 5 Februari 1908. Kedua orang tuanya merupakan aktor di Inggris. And Whistle pun sempat menghabiskan beberapa tahun ketika dia masih kecil di London. Pada tahun 1912, And Whistle memutuskan untuk mengikuti ayahnya dan pindah ke New York, Amerika Serikat. Dia memilih pindah ke Amerika setelah ayah dan ibunya menyelesaikan proses perceraian. Koneksi ditambah dengan pekerjaan sang ayah membuat And Whistle mulai dikenal di Broadway sebagai aktor muda yang bertalenta. Dia sempat membintangi sejumlah panggung teater ternama seperti The Wild Duck dan juga The Man from Toronto. Pada tahun 1922, ayah And Whistle meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan tabrak lari di New York. Tragedi ini pun membuat And Whistle memutuskan untuk tinggal bersama kerabatnya di New York sambil melanjutkan karirnya sebagai seorang aktor di Broadway. Di usianya yang ke-18 tahun, And Whistle direkrut oleh Asosiasi Teater New York. Dan gak lama setelah itu, dia menikahi seorang aktor bernama Robert Kidd. Akan tetapi, pernikahan keduanya tidak bertahan lama karena ternyata Kidd sudah menikah dan memiliki seorang putra. Nama And Whistle semakin harum setelah menjadi anggota Asosiasi Teater New York. Dan pada tahun 1929, And Whistle sempat melakukan wawancara dengan surat kabar Oakland Tribune. Dalam wawancara tersebut, And Whistle mengutarakan niatnya untuk menjadi aktor ternama di Hollywood. Karir teater And Whistle sempat terhenti pada tahun 1930. Waktu itu, Amerika Serikat mengalami krisis finansial hebat yang dikenal dengan istilah The Great Depression. And Whistle pun sempat kesulitan mencari panggung teater pada waktu itu. Tapi karirnya kembali meningkat pada tahun 1932. Dia pindah ke Los Angeles dan tinggal bersama pamannya. Di Los Angeles, And Whistle sempat membintangi sebuah teater bernama The Mad Hopes. Dan gak lama setelahnya, And Whistle mendapatkan tawaran film pertamanya. Dia dipercayai untuk memerankan sebuah tokoh dalam film yang berjudul 13 Women. Akan tetapi film tersebut gagal mengangkat nama And Whistle dan RKO Pictures memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sang aktor. Pada bulan September tahun 1932, And Whistle berpamitan dengan pamannya. Dia mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan teman-temannya dan menghabiskan waktu bersama mereka. Sayangnya, itu adalah terakhir kalinya And Whistle terlihat hidup. 2 hari setelah berpamitan dengan pamannya, seorang pria yang berada di sekitar tanda Hollywood menemukan sebuah sepatu, tas, jaket, dan juga tas kecil. Dan di dalam tas kecil itu terdapat sebuah surat bunuh diri. Sayang sekali, aku adalah seorang pengecut dan aku ingin meminta maaf atas segala kesalahan. Jika saja aku melakukan hal ini semenjak dulu, mungkin aku tidak akan merasa terlalu sakit. Itu adalah isi dari catatan tersebut. Nggak jauh dari tas dan surat itu ditemukan sebuah mayat wanita. Mayat itu adalah Peck and Whistle yang mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari huruf H di tanda Hollywood. Tragisnya, aksi bunuh diri ini justru membuat nama And Whistle menjadi terkenal. Media-media Los Angeles langsung memberitakan aksi bunuh diri And Whistle secara berlebihan. Selain itu, sejumlah surat kabar Los Angeles juga memuat isi surat bunuh diri dari And Whistle.
Anne Whistle diduga memilih melakukan bunuh diri akibat putus asa karena keputusannya menjadi aktor gagal membuahkan hasil yang manis. Pasalnya, dia tidak lagi memiliki uang ataupun rencana cadangan setelah didepak oleh RKO Pictures. Kematian Anne Whistle menjadi sumber inspirasi bagi banyak sutradara dan juga musisi. Film Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief yang dirilis pada tahun 2010 memberikan referensi kematian Anne Whistle. Film tersebut menjadikan huruf H di tanda Hollywood sebagai pintu masuk dunia kematian. 7 tahun setelahnya, giliran penyanyi kenamaan Lana Del Rey yang memberikan referensi kematian Anne Whistle. Lagu Last for Life Crazy Del Rey dengan The Weeknd dibuka dengan kata-kata "Climb up the edge of the Hollywood sign". Kematian Anne Whistle juga menjadi sumber kisah-kisah makhluk tak kasat mata yang menghantui tanda Hollywood. Pada tahun 2014, Vanity Fair menerbitkan sepasang kisah hantu yang berada di tanda Hollywood. Cerita pertama berfokus pada tahun 1940. Waktu itu, huruf H di tanda Hollywood jatuh tanpa adanya angin ataupun hujan deras. Banyak orang yang menduga kalau huruf H tersebut dijatuhkan oleh arwah gentayangan Anne Whistle. Cerita kedua mengisahkan pengalaman seorang pria yang sedang berolahraga di sekitar tanda Hollywood. Pria tersebut mengaku melihat penampakan seorang wanita cantik yang menggunakan busana populer di era 1930-an.